intinya kan dari pihak mereka, Pak Lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita, dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol itu saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris, dan ternyata Pak Teddy mengiyakan, dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok, dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin. Dan toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya. Jadi ya untuk apa dia pegang juga, karena kan bukan haknya. Jadi ya kita mau minta juga gitu ke situ. Kalau dia meminta haknya ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai, yang udah dijadikan aset, yang udah mungkin dikemanakan gitu. Kita nggak tahu ya, kita minta balik, dan kita kekeluargaan dan sudah mengiyakan kok dari pihak Om Teddy-nya juga. Tetapi sebelum haknya Bintang dan mengenai mengumrohkan itu dipenuhi oleh Rizky dan Putri Delina, itu Putri Delina dan Rizky Febian meminta agar aset-aset maupun dokumen yang milik Rizky Febian maupun milik almarhum itu dikembalikan. Antaranya ada 12 ini yang kita minta segera dikembalikan. Yang pertama sertifikat rumah Panyawangan dan ruko yang di Komplek Panyawangan. Kemudian rumah kos 32 kamar yang di Bojong Soang. Kemudian uang penjualan rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,5 miliar. Kemudian uang penjualan mobil Kijang milik Rizky Febian sebesar 120 juta. Dan kemudian tanah-tanah yang dibeli dengan uangnya Iki atau uangnya almarhum, antara lain di Banjaran, di Ciamis, gitu ya. Kemudian ada toko material juga di Banjaran, ada yang di Majalaya, kemudian tanah di Pangalengan, dan ada usaha grosir di daerah Arjasari, Batu Karu di Kabupaten Bandung. Kalau menjual sesuatu atas nama orang lain itu kan nggak bisa ya secara hukum gitu. Nantinya jadi pidana atau gimana? Ada pemalsuan. Ada pemalsuan. Ini kan bukan atas nama Iki. Kalau sekarang menjual atas nama Iki yang misalkan dititipin kan notaris juga nggak mau tanda tangan. Secara legalitasnya notaris nggak bakalan ini. Masih ada kok yang apa yang dibilangin kemarin diminta berapa item, nanti saya klarifikasi juga. Disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang, karena itu memang haknya dia gitu. Walaupun secara hukum Teddy juga termasuk ahli waris dan dia harus mendapatkan haknya, tapi dia dengan kebesaran hati dia tidak menuntut haknya dia sebagai ahli waris, tapi dia memperjuangkan hak dari anaknya yang masih kecil. Jadi bersabar, tolong sabar. Mendingan sekarang mah kerja, cari duit ya, cari pekerjaan dulu buat anak-anak. Gitu aja kok repot gitu. Dia juga mau, tapi dari pihak
pihak lawyer aku kemarin ketika preskon ada penegasan bahwa memang kita kasih estimasi waktu ke mereka untuk kembalikan itu sih. Aku nggak tahu berapa hariannya ya, maksudnya kalau nggak salah di preskon tuh ada disebutkan detailnya berapa lamanya. 14 hari. Kita lihat aja nanti gitu. Iki juga kan harus discuss juga sama lawyer Iki. Kami kasih waktu 14 hari sejak hari ini. Gitu ya. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Kita selesaikan dengan baik, kembalikan aset-aset itu, kita berikan haknya Bintang, gitu ya. Tapi kalau pemikiran sana itu dikesampingkan, berikan 500 dan 200, ya nggak bisa begitu. Pertanggungjawabkan dulu aset-aset Rizky dan aset-aset almarhum, itu sudah clear, kita berikan. Itu janjinya Rizky dan Putri Delina. Mudah-mudahan sih dengan cepatnya kasus ini ada kesepakatan, ya masing-masing pihak juga bisa melanjutkan hidupnya masing-masing gitu. Tidak ada yang diganggu lagi, tidak ada yang merasa dikejar-kejar lagi. Kalau mau jujur mah banget, karena maksudnya kasihan ke almarhumah ya, kasihan ke mama saya gitu, di atas sana nggak tenang gitu. Dan saya juga kaget karena kayak waktu beberapa puluh hari baru mama nggak ada, terus sempat dipertanyakan tentang harta gono gini, itu kasihan ke almarhumah. Terus Putri sempat dibilang bahwa Putri ngambil hak aset dulu yang di safety box, itu kan ngeganggu mental Putri ataupun saya. Kan saya pengennya secepatnya karena saya pengen kelar udah gitu, itu aja sih. Kalau saya pengen cepet-cepet kelar gitu, karena ini udah dari kapan gitu, kasihan mama saya terus jadi jadi dijadikan ajang permasalahan seperti ini gitu, yang tidak seharusnya dipermasalahkan gitu. Ya untung Putri pada dasarnya perempuan yang kuat ya, walaupun ya di satu sisi dia mentalnya cepet rapuh lah gitu, cepet perasa, tapi ya Iki yakin Putri bisa ngelewatin lah semuanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.